tebak kata. Kata yang pertama adalah besar. Besar mempunyai persamaan luas. Nah, luas. Besar mempunyai persamaan luas. Oke. Kata yang kedua adalah cantik. Mempunyai kesamaan dengan indah. Kalau lawan katanya jelek. Tapi di sini nggak ada ya. Di sini semuanya cantik. Oke, sebelum itu kita Bu Fia mau mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional. Sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia, hari kemerdekaan. Untuk itu mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Siap? Ya. Hafal semuanya? Hafal ya. Oke, kita bernyanyi bersama, suaranya yang keras. Ayo, masih pagi, harus semangat. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, kita semuanya sudah hafal. Kemudian untuk selanjutnya Bu Fia akan memberikan motivasi dan apersepsi ya. Dengan banyaknya kosakata yang sudah kalian ketahui, yang ada di buku, maupun kalian membaca buku cerita. Nah, itu pasti kalian akan merasakan ini kosakata baru, aku nggak pernah tahu ya apa ya. Nah, kayak gitu. Dengan banyaknya kosakata kita bisa menjadi pembicara dan penulis hebat. Karena membaca itu penting. Jadi menambah kosakata itu juga sangat penting. Melatih pengetahuan kita, kemudian melatih tata cara kita berbicara. Itu kan dengan banyaknya kosakata yang kita punya. Itu ya. Oke, sebelumnya Bu Fia mau menjelaskan sedikit tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Ada yang tahu nggak? Hari ini kita akan membahas materi tentang apa ya? Sinonim dan antonim. Sinonim dan antonim. Siapa yang tadi malam belajar? Angkat tangan. Wih, hebat. Kalau angkat tangan, biasakan menggunakan tangan baik atau tangan kanan. Oke, seperti saat kita makan ya. Kita hari
Kecil. Kecil. Hampir sama dengan nanti ini ya, pendek itu juga sinonimnya kecil. Sekarang kita membahas pengertian antonim. Tapi sebelum itu ada yang ditanyakan tentang sinonim. Paham berarti ya? Oke, pengertian antonim adalah kata yang memiliki makna berlawanan dengan kata lain. Contohnya ada panas, lawan katanya atau antonimnya dingin. Panas menunjukkan makna suhu tinggi, sedangkan dingin menunjukkan makna suhu rendah. Ada lagi antonim cantik, jelas ya antonimnya jelek. Terus tinggi antonimnya pendek. Mudah antonimnya susah. Terus jauh antonimnya dekat. Ada yang ditanyakan tentang pengertian antonim dan contohnya? Tidak ada, tadi sudah paham. Oke, selanjutnya ada latihan soal. Silakan dikerjakan di buku kalian tentang sinonim dari ketiga kata yang ada di depan. Ada berani, indah, dan ramai. Berani, indah, dan ramai. Silakan dicari sinonimnya. Waktunya 2 menit ya. Silakan digunakan, dimanfaatkan sebaik mungkin. Berani sinonimnya apa? Indah sinonimnya apa? Ramai sinonimnya apa? Gitu ya. Sudah? Ada yang belum? Sudah semua? Oke, kita cek bersama-sama jawaban kalian sudah benar atau masih salah. 1, 2, 3. Ya. Jawaban latihan 1. Berani.
Dipikirkan baik-baik jawabannya. Sudah? Oke, kita cek hasilnya. Ini dia. Ringan antonimnya atau lawan katanya berat. Yang kedua, malas. Antonimnya atau lawan katanya yaitu rajin. Yang terakhir ada tinggi. Antonimnya atau lawan katanya rendah. Oke, dari sini ada yang ditanyakan tentang pengertian dan contoh dari sinonim maupun antonim. Tadi sudah jelas? Oke, kalau materinya sudah jelas, Bu Fiat minta tolong kalian membentuk kelompok yang terdiri dari satu kelompok 3 anak. Dan diharuskan duduknya berhadapan ya. Oke, silakan membentuk kelompok masing-masing 3. Dimulai dari sekarang. Harus berhadapan ya. Duduk dikit. Nah, sini. Harus berhadapan. Ya, ini udah. Ini harus ada salah satu yang di belakang nak. Ayo, di sini. Di sini. Di sini terus sini. Tempat duduknya dibawa ke sini nak. Di sini. Ya, tasnya diambil dulu. Oke. Neca ke sana aja. Ke nada. Azhar, Alfian harus ke sini. Karena kelompoknya ada di sini. Mejanya ditaruh di sini. Satu boleh. Oke. Sebelah sini Alfian. Oke, maju. Oke. Sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, sekarang pikirkan nama kelompok kalian. Nama kelompoknya yaitu dari nama-nama hewan. Kelompok yang pertama namanya kelompok apa? Ada Alvaro, ada Salsabila, ada Hati. Singa, wow, nama kelompoknya singa. Serem ya. Yang kedua, nama kelompoknya apa? Ini udah ada singa. Kedua kelompok musang. Musang suka makan biji-bijian. Musang. Yang ketiga harimau. Wow, serem-serem ini. Ada singa, ada harimau. Jangan berantem ya. Karena berantem tidak tidak boleh. Ada singa, ada musang, ada harimau. Ini kelompoknya Afian, Nada, dan Eja.
hewannya kita. Sebangsa hewan apa itu ya kalau sudah tahu ya? Kenapa pemilih itu? Siapa yang milih? Azhar apa Alfian? Oh, Nisrina. Kenapa milih hewan kita? Kenapa suka sama hewan itu? Oh ya, oke. Ada singa, ada musang, ada harimau. Ada apa tadi? Oh ya, bebek. Terus ini hewan kita. Bukan cita-cita ya, bukan ya? Bukan. Tapi hewannya namanya cita. Oke, setelah kalian membentuk kelompok ya yang terdiri dari 3 orang dan sudah tahu nama kelompoknya, sekarang Bu Pia bagikan lembar kerja peserta didik atau lembar kerja siswa untuk dikerjakan atau didiskusikan bersama kelompok kalian. Ini ada Alvaro. Boleh ditulis nama kelompok dan anggotanya. Ini ada kelompok musang. Silakan ditulis nama kelompok dan nama anggotanya. Ini ada harimau. Silakan ditulis nama kelompok dan nama anggotanya. Ini ada kelompok cita. Silakan ditulis nama kelompok dan anggotanya. Nah, ini ada kelompok bebek. Apa suka makan nasi bebek? Ya, silakan ditulis nama kelompok dan nama anggotanya, kemudian didiskusikan bersama. Target dari diskusi ini yaitu menjelaskan bahwa setiap kelompok ini harus menyelesaikan LKPD yang sudah kalian terima, yang berisikan tentang kalimat bermakna ganda, lalu menemukan sinonim dan antonimnya. Terus tadi LKPD-nya sudah dibagikan, segera diisi untuk nama kelompok dan anggotanya. Kalau sudah, langsung didiskusikan hasilnya. Ada waktu kurang lebih 10 menit ya. Silakan untuk berdiskusi bersama tim kelompoknya masing-masing. Singa, musang, harimau, bebek, dan kelompok cinta. Jika ada kesulitan, jangan malu untuk bertanya. Karena ini namanya diskusi ya, jadi boleh kalian bertanya jika mengalami kesulitan. Alfian, bisa duduk dengan baik? Oke, terima kasih. Sudah kelas 5
sesuai besar kecilnya, kapital tidaknya ya. Dan setidaknya masih bisa dibaca karena sudah kelas 5. Ya, ada kesulitan Alfian? Tidak ada, alhamdulillah. Ya, ditunggu ya. Ada apa? Ya, ditunggu ya. Antonimnya lezat, hambar. Lezat itu kan identik dengan makanan yang enak terus penuh bumbu. Nah, antonimnya hambar, nggak ada rasanya. Antonim dari lezat adalah hambar. Antonim itu bukan gini ya, cantik. Antonimnya apa? Tidak cantik, bukan. Nggak ada kata tidaknya, jadi satu kata saja. Cantik antonimnya jelek, itu bukan berarti cantik antonimnya tidak cantik, itu bukan ya. Enak antonimnya tidak enak, bukan. Ada apa kelompok bebek? Ada yang perlu dibantu? Ya, ditunggu ya.
silakan ya untuk minum boleh. Ya. Maksud dari kalimat baru itu apa? Kalau di situ sudah ada contoh kalimat, kalian nggak boleh menggunakan kalimat itu lagi. Jadi kalian harus membuat kalimat yang baru yang belum ada di soal dengan sinonim atau antonim yang sudah kalian jawab. Jadi kalimatnya bukan mengulang kalimat yang sudah ada, cuma diganti antonim atau sinonimnya, bukan. Tapi kalimat baru itu membuat kalimat yang baru menggunakan sinonim atau antonim yang sudah kalian temukan atau yang sudah kalian jawab. Yang lain jika ada keluhan boleh bertanya ya. Untuk kalimat barunya yang belum sesuai bisa disesuaikan. Tadi seperti yang sudah Kaisa tanyakan, karena tadi waktu Bu Fiaprile masih ada yang menulis kalimat yang lama, hanya diganti sinonim atau antonimnya saja, bukan seperti itu ya. Jika membuat kalimat baru tidak boleh menggunakan nama teman atau nama bapak ibu guru ya anak-anak ya. Harus nama orang lain yang nggak ada di kelas kita. Karena kalau pakai nama temannya atau nama bapak ibu guru, nah nanti kalau nggak terima nanti bisa batil. Ya, jadi gunakan nama yang nggak ada di kelas 5 ini. Kelompok Cita kalimatnya sudah diperbaiki? Sudah. Kalimat barunya sudah sesuai?
Perkenalkan, saya Alfian dari kelompok Cita ingin presentasikan jawaban dari BKPD. Oke, silakan dijawab Alfian. Nomor 1, kalimat Ani merasa sedih karena mainannya hilang. Kata kunci sedih. Semua menyimak ya. Sinonim sedih adalah kecewa. Antonim sedih adalah bahagia. Kalimat baru adalah Doni merasa kecewa karena tidak dapat menemui mainannya. Nomor 2, Tidak dapat apa tadi? karena tidak dapat menemui mainannya. Oh iya, tidak dapat menemukan mainannya. Kalimat barunya, sebentar ya Alfian ya. Kalimat barunya boleh salah satu saja dari antonim atau sinonim. Oke, silakan lanjut Alfian. Nomor 2. Nomor 2, kalimatnya Pak Budi adalah orang yang sangat dermawan. Kata kunci dermawan. Sinonim dermawan baik. Antonim dermawan sombong. Kalimat baru, sedangkan Pak Rio sombong dengan kekayaannya. Nomor 3, kalimat kelas di Makodijah sangatlah ramai saat istirahat. Kata kunci ramai. Sinonim ramai padat. Antonim ramai sepi. Kalimat barunya adalah stasiun kereta sedang padat penumpang. Nomor 4, kalimat ibu memasak makanan yang lezat untuk keluarga. Kata kunci lezat. Sinonim lezat enak. Antonim lezat hambar. Kalimat baru, adik membawakanku es krim yang enak. Nomor 5, kalimat Rudi anak yang rajin belajar setiap kali. Kata kunci rajin. Sinonim rajin pintar. Antonim rajin malas. Kalimat baru, Nia malas membersihkan kamarnya. Oke. Sudah? Sudah. Dari kelompok lain ada yang memberi tanggapan dari presentasi teman kalian yang di depan ini? Sudah puas dengan jawaban kelompok Cita? Sudah. Oke. Beri tepuk tangan untuk Alfian dan kelompok Cita. Terima kasih Alfian. Boleh duduk lagi ya. Yang mau maju berikutnya kelompok. Nah, yang mengangkat tangan lebih cepat, Musa. Silakan. Mau diwakili oleh Kaisa. Oke, silakan Kaisa. Salam dulu. Salam
antonimnya adalah enak dan hambar. Kata barunya adalah ibu membuat kue yang sangat enak untuk keluarga. Nomor 5, Rudi anak yang rajin, belajar setiap malam. Kata kuncinya rajin, sinonim antonimnya disiplin dan malas. Kalimat barunya, Rudi anak yang malas karena tidak mau belajar. Oke, dari kelompok lain silakan memberi tanggapan terhadap presentasi yang disampaikan oleh Kaisa yang mewakili kelompok Musa. Silakan. Ada yang ditanyakan atau menanggapi? Jawabannya sudah sesuai semua? Jawabannya sudah sesuai semua apa belum? Sudah. Jawabannya sudah sesuai semuanya. Oke, tepuk tangan kepada Kaisa dan kelompok Musa. Oke. Untuk selanjutnya kelompok yang maju ketiga siapa ya? Kelompok yang mau maju ketiga siapa? Ayo, kurang kelompok singa, harimau, dan bebek. Iya benar ya? Ayo, kelompok singa dulu, apa harimau dulu, apa bebek? Ayo silakan. Ayo, kalau nggak maju berarti ditunjuk. Oh ada, oke pintar, sangat baik. Dari kelompok harimau yang diwakili Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava yang mewakili kelompok harimau. Oke, silakan dibaca jawabannya atau presentasinya. Kalimat nomor 1. Andi merasa sedih karena mainannya hilang. Kata kunci sedih. Sinonim dan antonim murung dan bahagia. Kalimat baru, Bobi bahagia karena diberikan mainan. Kalimat nomor 2. Pak Budi adalah orang yang sangat dermawan. Kata kunci dermawan. Sinonim antonimnya baik dan sombong. Kalimat baru, Pak Fardi adalah orang kaya tetapi dia sangat sombong. Kalimat nomor 3. Kelas 5 SD Khadijah sangat ramai saat istirahat. Kata kunci ramai. Sinonim dan antonim murung, padat dan sepi. Di pasar sangat padat dan tidak bisa membeli sesuatu. Kalimat nomor 4. Ibu memasak makanan yang lezat untuk keluarga. Kata kunci lezat. Sinonim dengan antonim enak dan hambar. Kalimat baru, Tono makan ayam goreng yang enak. Kalimat nomor 5. Rudi anak yang rajin belajar setiap malam. Kata kunci rajin. Sinonim dan antonim pintar dan malas. Kalimat baru, Rudi sangat pintar jadi dia selalu ranking 1. Sudah, dari kelompok lain ada yang menanggapi? Masih ada waktu untuk menanggapi presentasi dari Dava. Dilihat dulu. Oke, ya. Tidak ada yang ditanyakan untuk Dava? Tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk Dava dan kelompok harimau. Tinggal 2. Kelompok bebek dan singa. Kelompok bebek dan singa. Siapa yang mau? Terima kasih. Ayo, bebek dan singa.
bantu ibunya. Oke, ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan dari presentasinya Nada yang mewakili kelompok bebek? Tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk Nada dari kelompok bebek. Ada. Oke, yang terakhir mau tidak mau harus kelompok singa. Oke, silakan kelompok singa yang diwakili oleh Harti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan ya jawaban dari ya oke. Ani merasa sedih karena mainannya hilang. Kata kunci itu sinonim, murung, antonim, senang. Kalimat baru bisa murung karena diejek temannya. Oke. Lanjut. Pak Willy adalah orang yang sangat dermawan. Kata kunci itu dermawan. Sinonim baik, antonim ceria. Sheila adalah perempuan yang baik. Kelas 5 SD sangat ramai saat istirahat. Kata kunci ramai. Sinonim padat, antonim sepi. Pasar sangat padat karena bahan makanan dijual murah. Ibu memasak makanan yang lezat untuk keluarga. Kata kunci lezat, sinonim enak, antonim hangat. Kalimat baru. Makanan yang dibuat tapi sangatlah sederhana. Oke. Nomor 5 yang terakhir. Seperti anak yang rajin belajar setiap malam. Kata kunci rajin, sinonim giat, antonim malas. Tiara adalah anak yang giat dan pintar karena belajar setiap hari. Oke, dari penjelasan Harti dari kelompok singa, ada tanggapan atau pertanyaan yang kalian mau sampaikan? Ada? Oke, berarti sudah jelas semua. Tepuk tangan untuk Harti dan kelompok singa. Dari jawaban-jawaban kalian ini akan Bu Fia analisis dan klarifikasi bersama ya. Kita ulas satu persatu. Nomor 1 ya, barangkali ada yang jawabannya kurang tepat. Kita bisa evaluasi bersama. Oke, yang pertama ada Ani merasa sedih karena mainannya hilang. Kata kuncinya adalah sedih. Di sini adalah kata kuncinya adalah kata sifat atau adjektif ya.
rajin, siap. Disiplin, boleh. Antonimnya malas. Kalimat barunya Rudi anak yang giat belajar setiap hari. Dari sini dapat Bu Fia simpulkan bahwa sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau mirip dengan kata lain. Sedangkan antonim adalah kata yang memiliki makna yang berlawanan dengan kata lain. Gunakan sinonim dan antonim untuk memperkaya kosakata dan memahami makna kalimat dengan lebih baik. Dari penjelasannya Bu Fia tentang materi sinonim dan antonim, jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, berarti sudah paham semua. Oke? Kita masuk kegiatan penutup ya, yaitu refleksi. Bu Fia akan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi hari ini yang harus kalian kerjakan sekarang juga. Oke, lembar refleksinya setiap anak mengerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek. Oke, silakan dikerjakan. Ada waktu kurang lebih 3 menit. Masih semangat? Masih ya? Ya dong, kelas 5 nanya hebat-hebat. Silakan yang sudah menerima segera dikerjakan lembar refleksinya. Lembar refleksinya, misalnya ya, apa yang kalian pelajari hari ini? Nah, itu dijawab. Apa kata baru yang kalian temukan? Boleh jawab dengan lengkap.
berani. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Hasil kerja siswa. Tadi LKPD-nya kalian sudah berhasil menyelesaikan dengan baik dan sudah selesai semuanya. Oke, untuk itu Bu Fia akan menginformasikan kegiatan selanjutnya.